Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongannya atas kebaikannya kita bisa berkumpul di majelis ilmu. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberi kemudahan untuk bisa ikhlas dan diberi istiqamah untuk bisa selalu ikhlas, karena ikhlas ini sesuatu yang berubah-ubah. Niat itu sesuatu yang berubah-ubah. Mungkin dari rumah sudah ikhlas, kemudian sampai di majelis ilmu berubah. Mungkin di awal dia ikhlas, di tengah dia berubah. Oleh karena itu kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberi taufik untuk bisa ikhlas dalam ibadah yang kita lakukan dan juga dalam kehadiran kita di majelis ilmu ini. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang sampai kepada kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan dari kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mafhumuha, khasaisuha, khasaisu ahliha. Aqidah Ahli Sunnah, mafhumnya, pemahamannya, dan keistimewaan akidahnya, dan keistimewaan orang-orang yang berada di atas manhaj Ahlus Sunnah ini, yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamad dan diberi takdim pengantar oleh Samahatu Syekh Al-Alama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan tentang keistimewaan atau karakteristik dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang sudah kita sebutkan banyak ya, tentang keistimewaannya pada beberapa pertemuan yang lalu. Dan di antara keistimewaan Ahli Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh beliau penulis kitab ini adalah dan sebelumnya disebutkan di sini juga bahwa termasuk dari karakteristiknya adalah as-salamah wan najah, selamat ya, akidah yang selamat sebagaimana
katakan oleh para ulama kita bahwa as-sunnah safinatun najah, faman tamassaka biha salima wa najah, wa man tarakaha gharaq wa halak. Ya. Sunnah atau akidah itu ibarat kapal penyelamat, kapal yang menyelamatkan, kapal yang akan menjadi sebab keselamatan. Sehingga barang siapa yang berpegang dengan akidah maka dia akan selamat, dan barang siapa yang meninggalkan akidah maka dia akan tenggelam dan akan binasa. Ini disebutkan sebagai karakteristik yang sebelumnya, dan juga termasuk dari karakteristik ahli sunnah adalah annaha tarfa'u qadra ahliha, akan mengangkat derajat orang-orang yang berpegang dengan akidah ahli sunnah, akan mengangkat derajat orang-orang yang berpegang dengan akidah tersebut, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Yani orang yang meyakininya, ya, dan menambah ilmu tentang akidah ahli sunnah, orang-orang yang meyakininya dan menambahi ilmunya tentang akidah Ahlus Sunnah, kemudian mengamalkan apa yang dimaukan dari akidah Ahlus Sunnah, dan juga mengajak orang-orang kepada akidah Ahlus Sunnah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Siapa orang yang beriman ini? Orang yang berakidah dengan akidah yang benar. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang mencari ilmu, yang menuntut ilmu. Siapa? Ya Ahlus Sunnah yang senantiasa memohon kepada Allah petunjuk dengan bersemangat dalam menuntut ilmu. Mereka orang-orang yang akidahnya benar, orang-orang yang senantiasa mempelajari agama Allah, maka Allah akan mengangkat derajat mereka. Ya. Maka ini juga salah satu keistimewaan dari akidah Ahlus Sunnah. Berbeda dengan akidah yang lainnya, karena mungkin sebagian tidak perlu dengan dipelajari tanpa ilmu, tapi dengan mimpi, akidahnya dengan mimpi, dicari akidah dengan mimpi-mimpi, dicari akidah dengan mendatangi tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan wangsit misalnya, ya, atau mengambil akidah dari kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu tanpa dilihat apakah sesuai dengan apa yang diturunkan Allah atau tidak, sehingga tidak perlu untuk belajar sesuatu yang tidak perlu dipelajari, ya. Sehingga bagaimana akan ditambah, ya, derajatnya, sementara Allah menjanjikan akan diangkat derajatnya orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa pokok akidah adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, ya. Yang itu semuanya tentunya perkara-perkara gaib yang kita tidak akan bisa mengetahuinya kecuali dengan mempelajarinya dari apa yang diturunkan oleh Allah dari berita-berita tentang Allah, berita-berita tentang malaikatnya, berita-berita tentang kitab-kitabnya. Semuanya tidak mungkin kita akan dapatkan tanpa menuntut ilmu. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, menuntut orang yang ingin berpegang dengannya untuk semangat dalam menuntut ilmu, ya, dan berhati-hati dalam menuntut ilmu, ya, sehingga kemudian dia benar-benar di atas keimanan yang benar,
dan terus dia menuntut ilmu untuk menambah keimanannya, dan Allah menjanjikan bahwa bagi orang-orang yang seperti itu akan diangkat derajatnya. Ya, kemudian termasuk dari keistimewaannya adalah apa yang tadi kita sebutkan pertama, bahwa akidah Islamiyah itu akidah yang menyatukan, melembutkan hati dan menyatukan umat. Ya. Orang yang mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berita-beritanya tentang Allah, berita-beritanya tentang malaikatnya, tentang rasul-rasulnya, tentang kitab-kitabnya, tentang hari akhir. Ini kalau dia berpegang kuat dengan apa yang Allah beritakan, meyakininya tanpa keraguan, ini yang akan membuat datangnya kelembutan di dalam hati, akan menyatukan hati karena keyakinannya yang benar, karena keyakinannya yang bersih dari kesalahan. Ya. Maka tidak akan ada persatuan kaum muslimin, ya, kecuali dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Karena akidahnya akidah yang satu, akidahnya akidah yang lengkap, sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya. Akidahnya adalah akidah yang kokoh, ya. Berbeda dengan orang-orang yang menggunakan akal dalam berakidah. Orang yang menggunakan akal dalam berakidah, tentunya apa yang terjadi? Ya, dia akan mendahulukan akal dari apa yang Allah beritakan. Apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa langsung dia yakini, karena harus ditimbang dulu dengan akalnya. Sementara kita tahu bahwa akal adalah sesuatu yang berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Yang sebetulnya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mungkin akan bertentangan dengan akal sebetulnya. Tidak akan bertentangan dengan akal, ya. Bahkan tidak akan bertentangan dengan fitrah, selama akal dan fitrahnya itu adalah akal yang masih selamat, masih sehat, dan fitrahnya juga fitrah yang masih selamat, ya, dari dimasuki hal-hal yang dusta, ya. Cuma kadang-kadang, ya, orang tua, ya, tidak memperhatikan ini sehingga dimasukkan ke dalam akal anak-anaknya cerita-cerita yang dusta, cerita-cerita yang didapat dari buku-buku yang nggak tahu, ya, cerita apa itu, cerita-cerita dongeng-dongeng, ya, supaya anaknya apa, ya, mau tidur, supaya anaknya mau mendengarkan apa yang mau disampaikan, supaya anaknya sama orang tuanya nurut misalnya. Kemudian disampaikan dongeng-dongeng yang tidak jelas, yang diada-adakan, yang di situ, ya, tidak berdasarkan kejadian yang nyata misalnya. Cuma untuk, ya tadi, supaya anaknya takut untuk berbuat jelek misalnya, supaya anaknya dan sebagainya, akhirnya dimasukkan cerita-cerita yang tidak benar. Dari situlah mulai akalnya dan fitrahnya menjadi berubah dari apa yang Allah berikan kepadanya, ya. Sehingga kemudian ketika fitrahnya sudah berubah, ketika disampaikan akidah Ahlussunnah, ya, dia tidak begitu saja akan menerima, akan menolak, ya, karena tidak sesuai dengan apa yang dia
pikirkan, yang ada dalam pikirannya. Karena pikirannya sudah rusak dengan berita-berita yang masuk. Iya. Ya. Maka akidah ini menjadi hal yang tidak sesuai ketika akalnya sudah terkontaminasi, ya. Ketika fitrahnya sudah termasuki oleh hal-hal yang merusaknya. Tapi kalau fitrahnya masih benar, fitrahnya masih bagus, tidak dimasuki hal-hal yang dusta, tidak dimasuki akalnya dengan hal-hal yang dusta, maka kita tinggal menanamkan dan mengembangkan saja. Dia akan menerima perkara-perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, akan diterima. Ya, jadi pada asalnya tidak akan bertolak belakang, tidak akan bertentangan antara nas-nas yang datang dari Allah, ayat-ayat yang datang dari Allah, dari akidah yang benar, akidah Ahlussunnah, dengan akal dan fitrah. Ya. Namun ketika sudah rusak, akibatnya dia mendahulukan akal daripada nas. Ya. Ketika sudah mendahulukan akal, maka kita tahu bahwa akal manusia tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Maka akhirnya terjadi perbedaan, perbedaan kesimpulan, perbedaan cara pandang, ya, padahal ini terkait dengan akidah yang harusnya diterima tanpa dipertimbangkan. Ya, akidah itu kalau sudah datang dari Al-Quran dan dari hadis yang sahih, sudah nggak usah dipertimbangkan, diterima saja, karena sudah pasti benar. Tapi ketika akalnya itu sudah rusak, dia akan menimbang-nimbang, dan akal manusia tidak sama yang satu dengan yang lainnya, akhirnya pertimbangannya pun berbeda. Akhirnya yang terjadi adalah perpecahan. Ya. Ya, pantasnya mereka itu bukan mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah harusnya, karena mereka bukan mendahulukan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Ya. Sepantasnya mereka bukan mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena apa? Karena akal mereka kemudian menilai apa yang dibawa oleh Rasul, sehingga benar dan salahnya dinilai oleh akalnya. Lalu bagaimana harusnya? Ya harusnya dia mengatakan asyhadu anna akli Rasulullah. Saya bersaksi bahwa akalku itu adalah utusan Allah. Harusnya begitu. Ya. Tapi tentu ya, mereka tidak mengatakan seperti itu. Namun konsekuensinya demikian. Kalau kemudian nas-nas Al-Quran atau nas-nas yang datang dari Nabi SAW kemudian ditimbang dengan akal, sehingga kemudian akal yang menilai benar atau salahnya, bisa diyakini atau tidak, dinilai dengan akalnya, ya maka mestinya dia bukan mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tapi asyhadu akli Rasulullah. Maka begitulah ya, akidah yang diambil bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan menyatukan, tidak akan menyatukan hati, tidak akan menyatukan umat. Dan terjadilah apa yang terjadi, dan ini sudah terjadi dan memang sudah menjadi ketetapan Allah, meskipun ini ketetapan yang qadari, ketetapan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah, bukan sesuatu yang Allah cintai. Jadi ada ketetapan-ketetapan yang terjadi tapi tidak Allah cintai. Allah menghendakinya terjadi secara takdir, ya, kauni namanya, takdir kauni, ya. Allah menghendaki secara ketetapan, tapi Allah tidak mencintai secara syariat. Yaitu apa? Perpecahan. Ya. Sementara yang Allah perintahkan adalah apa? Bersatu. Yang Allah perintahkan adalah bersatu. Ya. Tetapi Allah menghendaki adanya perpecahan secara takdir kauni. Ya. Dan perpecahan yang terjadi, yang itu sudah menjadi ketetapan Allah,
Ya tadi di antara sebabnya adalah ya, tidak mengembalikan akidahnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan itulah yang kita dapatkan dalam kenyataan bagaimana umat jahiliyah, manusia jahiliyah mereka berpecah belah, ya. Saling menindas, saling membunuh, saling berperang. Ya. Bagaimana suku Aus dan Khazraj, ya, yang apa? Terus berperang, tidak pernah berhenti, dari satu keturunan pada keturunan berikutnya. Permusuhan terus terjadi di antara mereka, sampai akhirnya datanglah utusan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajak pada akidah yang satu, mengajak pada akidah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menjadi umat yang bersatu, menjadi umat yang bersatu. Allah mengingatkan tentang hal itu di dalam firman-Nya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, di mana kalian dahulu adalah umat yang saling bermusuhan, manusia yang saling memerangi satu dengan yang lainnya. Maka kemudian Allah menyatukan, ya, mereka dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan dengan mereka mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan akidah yang benar mereka menjadi orang-orang yang bersaudara. Jadi persatuan itu ya dengan akidah itu yang benar, dengan akidah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ingin bersatu, ya, bukan dengan dunia, bukan dengan dunia. Dunia tidak akan menyatukan, ya. Misalnya ingin disatukan, ya, dengan diberi masing-masing orang dunia, si A dikasih dunia, si B dikasih dunia, si C dikasih dunia untuk agar bersatu, tidak bisa, ya. Karena yang menyatukan adalah Allah, dan Allah hanya akan menyatukan hati-hati yang memiliki keyakinan yang benar. Maka tidak mungkin, ya, tidak mungkin selain dengan akidah yang benar akan menyatukan umat ini. Dan kenyataannya, ya, orang itu tidak pernah puas dengan dunia. Meskipun diberi dunia sebanyak apapun, dia akan iri dengan yang lainnya yang mendapatkan dunia juga, dan terus terjadi saling ambisi terhadap dunia, saling ingin mendapatkan yang lebih dari yang lainnya, berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Maka bagaimana mungkin akan bersatu dengan dunia? Oleh karena itu Allah menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 63, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim." Jika engkau wahai Muhammad SAW memberikan dunia, semuanya yang ada di dunia ini diberikan kepada manusia, maka engkau tidak akan menyatukan hati-hati mereka. Ya. Maka akidah yang benar itulah ar-rabithah, al-wathiqah, pengikat yang kuat yang akan menyatukan bainal muftariq, menyatukan mereka yang berpecah, wa tu'allif bainal mukhtalif, yang akan melembutkan hati bagi mereka-mereka yang hatinya keras, yang berbeda, ya. Hanya dengan akidah yang benar, yang itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyatakan di dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ya. Berpegang kuatlah kalian dengan tali agama Allah semuanya. Berpegang kuat dengan tali agama Allah, bersatu dengan tali agama Allah,
karena tidak mungkin bersatu kecuali dengan tali, yaitu agama Allah yang dibangun di atas akidah yang benar. Ya. Ya. Antara ahlu sunnah akan tetap Allah jaga, tetap Allah berikan. Ya. Berbeda dengan orang yang mereka karena saling menguntungkan, ya, saling memberikan keuntungan, tapi itu hanya terbatas sampai di dunia dan tidak sampai di akhirat. Seandainya pun itu terwujud hanya sampai di dunia, tidak akan sampai di akhirat. Mereka yang nampaknya bersatu di atas akidah yang salah, nampaknya bersatu, yaitu hanya di dunia saja, tidak sampai di akhirat. Allah menyatakan al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Orang-orang yang saling mencintai di dunia, ya, nanti pada hari kiamat akan menjadi musuh yang satu dengan yang lainnya, akan saling menyalahkan yang satu dengan yang lainnya, karena mereka telah mengetahui bahwa akibat dari persatuan yang tidak di atas akidah yang benar itu ternyata menyebabkan mereka mendapatkan hukuman dari Allah, mendapatkan kemurkaan dari Allah ketika tidak di atas akidah yang diturunkan oleh Allah. Maka al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu, dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, bahwa orang-orang yang saling mencintai di dunia, ya, bukan di atas akidah yang benar, mereka bersatunya bukan di atas akidah yang benar, ya, maka nanti pada hari kiamat mereka semuanya akan saling memusuhi antara yang satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa, maka kecintaan mereka akan terus berlanjut. Mereka tidak akan saling bermusuhan di dunia, saling mencintai di dunia, dan saling mencintai pula di akhirat. Ini ketika berada di atas akidah yang benar, ya. Dan dalam surat Al-Baqarah, ya, 166 juga Allah mengatakan wa taqatta'at bihimul asbab, dan akan hilanglah, akan putuslah sebab-sebab kecintaan. Akan putuslah sebab-sebab kecintaan yang selain dari keyakinan yang benar. Selain dari keyakinan yang benar, itu akan hilang. Kecintaannya akan hilang, kecuali kecintaan yang dibangun di atas akidah yang benar. Ya. Dan ini subhanallah, ya, kecintaan ini dengan akidah yang benar bukan hanya antara satu jenis manusia dengan manusia yang lainnya. Bahkan dengan akidah yang benar, dia pun dicintai oleh malaikat. Akan dicintai oleh malaikat dengan sebab akidah yang benar, dengan sebab keimanan yang benar. Itu akan dicintai oleh malaikat. Yang itu beda jenisnya dengan manusia. Jika malaikat yang beda jenisnya dengan manusia mencintai manusia karena keyakinan yang benar, ya, maka tentunya sang satu jenis, ya, tentu sangat akan menyatukan akidah yang benar ini. Karena yang berbeda jenis saja menjadi makhluk yang kemudian mencintainya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ghafir ayat 7 tentang malaikat yang membawa arsy, ya, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Ya, lihatlah ini doa dari para malaikat yang membawa arsy, ya, dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya yang selalu bertasbih,
bertahmid kepada Rabb mereka, ya. Mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Para malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang berakidah dengan akidah yang benar. Ya. Jadi ada hubungan antara malaikat dengan orang-orang yang beriman. Ada ikatan kuat antara malaikat yang meskipun jenisnya beda dengan manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya dan manusia diciptakan dari tanah. Namun karena akidahnya yang benar, karena keimanannya yang benar, maka muncullah ikatan yang kuat di mana malaikat itu selalu mendoakan orang-orang yang beriman, mendoakan orang-orang yang berakidah dengan akidah yang benar, ya, dengan doa yang terus-menerus diucapkan oleh mereka. Mereka mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Ampunilah mereka orang-orang yang bertaubat dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengikuti jalanmu ya Allah, mengikuti apa yang kau turunkan kepada mereka ya Allah, dan jagalah mereka dari terkena azab yang keras. Jagalah mereka dari terkena azabmu yang sangat keras. Ya. Maka sangat jelas bagaimana akidah Ahlus Sunnah ini akan menjadi sebab pemersatu yang menyatukan umat, menyatukan hati. Ya. Dan kalau kita lihat perinciannya satu persatu, karena agama ini adalah masail wa dalail, agama ini adalah pembahasan-pembahasan dengan dalil-dalilnya. Ini agama. Maka akidah Ahlus Sunnah pun berisi pembahasan-pembahasan dengan dalil-dalilnya. Karena semuanya itu dibangun di atas dalil. Ya, oleh karena itu para ulama kita ingin mengajak umat ini untuk mengikuti dalil. Mengajak umat ini untuk terbiasa dengan mengikuti dalil yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ingin mengikat umat ini dengan dalil. Tidak mengikat dengan dirinya. Karena yang menyatukan adalah dalil. Tidak mengikat dengan pikirannya, tidak mengikat dengan pemahaman dari yang datang semata-mata dari dirinya, tidak. Ya. Begitulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana agama ini adalah masail wa dalail, maka begitu pula akidah berisi pembahasan-pembahasan dengan dalil-dalilnya. Kalau kita ingin masuk rinci satu persatu, ya, dengan rinci pada pada akidah Ahli Sunnah, pembahasan akidah Ahli Sunnah dengan dalil-dalilnya, maka kita akan dapatkan semuanya adalah pembahasan-pembahasan yang akan membuahkan persatuan. Pembahasan-pembahasan yang akan membuahkan persatuan. Dari mulai iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Dari iman kepada Allah yang mengajak orang yang beriman kepada Allah untuk meninggalkan sesembahan selain Allah dan untuk meyakini Allah lah yang sempurna, memiliki sifat-sifat yang tidak ada kesamaannya dengan makhluknya karena kesempurnaannya, sehingga sifat-sifatnya pun menjadi sifat yang sempurna sesuai dengan zatnya, sampai kemudian meyakini Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi, ya, dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain bahwa yang menyatukan adalah Allah, dan Allah tidak akan menyatukan kecuali orang yang di dalam hatinya ada keyakinan yang benar.
Dan Allah sudah menyatakan bahwa tidak mungkin manusia disatukan dengan dunia. Yang bisa menyatukan adalah akidah yang benar, dan Allah lah yang menyatukan dengan sebab akidah yang benar tadi. Ini secara umum. Secara khusus kalau kita melihat pada pembahasan tentang akidah, ya kita akan dapatkan semuanya mengarah kepada persatuan, semuanya mengarah kepada akhlak yang mulia, dan akhlak yang mulia akan mengarahkan kepada persatuan. Akhlak yang mulia yang mengajak saling menghormati, akhlak yang mulia yang mengajak tidak ada prasangka buruk, akhlak mulia yang mengajak kepada meninggalkan hasad dan sebagainya, ini yang akan membuat persatuan. Akhlak yang mulia yang memerintahkan kita untuk saling mencintai, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang akan membuat persatuan. Akhlak mulia yang mengajak kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ini juga yang akan membuat persatuan. Ya, berbeda dengan yang ingin menyatukan dengan apa namanya perasaannya, sehingga apa tidak perlu ada ingkarul mungkar. Ya. Mari kita bersatu, tidak usah saling mengingkari, bahkan antar agama yang berbeda. Ya. Kita semuanya adalah umat yang satu meskipun dengan agama dan keyakinan yang berbeda. Tidak bisa seperti itu. Ya. Tidak bisa menyatukan sesuatu yang berbeda keyakinan, ini tidak memungkinkan. Karena yang menyatukan Allah, dan Allah tidak akan ridho dengan apa yang berbeda dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya. Ya. Sehingga tidak bisa kemudian dikatakan semua agama itu benar, ya, karena datangnya dari Allah, kitabnya juga turunnya dari Allah. Ya, kalau memang itu adalah agama yang belum berubah, tapi pada kenyataannya agamanya sudah berubah, keyakinannya sudah datang dari akal, keyakinannya sudah datang dari pikiran, ya. Keyakinannya bukan lagi datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kitab-kitabnya sudah berubah, dimasukkan di sana hal-hal yang baru yang tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau dikatakan agama yang benar? Ya. Maka ya, tidak ada yang benar kecuali yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, yang dengan mengikuti perincian-perincian yang ada dalam akidah Ahlussunnah, semuanya mengarah kepada persatuan. Meskipun di sana juga ada akidah yang bukan termasuk dari usul iman, bukan termasuk dari rukun iman yang 6, tapi masuk di dalam akidah karena memang itu adalah perkara yang sudah jelas dasarnya, ya. Seperti mencintai para sahabat, ini bukan rukun iman, tapi karena di sana ada yang menyelisihi dalil yang sudah jelas, ya. Yang kewajiban kita adalah mencintai seluruh sahabat dan tidak membenci satupun dari mereka. Kemudian muncul kelompok yang justru mengkafirkan sebagian sahabat atau mengkafirkan sebagian besar sahabat, maka dimasukkan ke dalam apa? Akidah Ahlussunnah. Dan akibatnya ya terjadi perpecahan karena mereka tidak mengikuti akidah Ahlussunnah dalam masalah keyakinannya kepada sahabat. Kemudian juga masalah mendengar dan taat kepada pemerintah sebagai perkara yang sebetulnya bukan dari rukun iman, tapi dimasukkan oleh para ulama ke dalam akidah, karena di sana ada orang-orang yang menentang apa yang diturunkan oleh Allah dari kewajiban untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dalam perkara yang tidak bermaksiat dan larangan untuk memberontak, ya. Hari akhir, ya. Ketika ini tidak diimani dengan benar, iman kepada hari akhir tidak diwujudkan, maka yang terjadi adalah kerusakan sebagaimana yang terjadi pada orang-orang jahiliyah, ya, yang mereka tidak beriman dengan
hari akhir atau tidak beriman dengan sebagian peristiwa di hari akhir. Ya. Tidak beriman dengan adanya hari perhitungan amalan. Ya. Ya. Lalu apa yang terjadi kalau orang sudah tidak lagi yakin bahwa nanti amalan itu akan dihisab? Apa yang terjadi ketika orang itu tidak meyakini akan adanya hari pembalasan? Ya tentunya dia akan berbuat apa saja karena dia merasa tidak akan ada hukumannya. Ya, berbuat sejelek apapun tidak akan ada hukumannya, tidak akan ada balasannya. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, yang dia memahami bahwa kebaikan sekecil apapun akan ada balasannya dan kejelekan sekecil apapun juga akan ada balasannya. Maka yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman adalah mewujudkan keimanannya kepada hari akhir untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Ya, akan melakukan perbuatan ihsan, perbuatan baik, ya, bukan hanya dalam beribadah kepada Allah. Ya, dalam beribadah kepada Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena keyakinannya kepada hari akhir, keyakinannya kepada Allah, keyakinannya kepada malaikat, pada Rasulnya, pada kitab-kitabnya dengan benar, maka ibadahnya pun akan menjadi ibadah yang luar biasa. Ibadah bukan lagi sebagai apa? Bukan lagi sebagai beban. Bahkan ibadah sebagai saat untuk berbahagia, ibadah sebagai saat untuk bersenang-senang, ibadah itu sebagai saat untuk dia merasakan ketenangan, ya, yang itu tidak didapatkan di luar ibadah. Ketika dia sibuk dengan dunianya, dia akan tidak mendapatkan ketenangan itu, dan dia akan mendapatkan ketenangannya ketika dia beribadah kepada Allah, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita lihat orang-orang yang mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia adalah orang-orang yang melihat ibadah itu sebagai kebutuhan yang akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Ya. Karena dia memahami, ya, arti kehidupan, ya, dan seterusnya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimat, akidah Ahlus Sunnah, ya, sangat jelas, sangat erat, ya, kaitannya dengan persatuan umat. Dan akidah ini semuanya adalah akidah yang diturunkan oleh Allah, sehingga semua permasalahan perincian dari akidah ini harus ada dalilnya. Oleh karena itu kita mengikat diri kita dengan dalil dalam setiap perincian-perincian akidah. Begitu pula kita mengikat umat ini untuk bisa beragama dengan dalil dan berkeyakinan dengan dalil, sehingga menjadi orang-orang yang berakidah dengan akidah sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah satu-satunya cara yang dengannya akan datang, ya, persatuan, yang Allah akan menyatukan hati-hati kaum muslimin dengan sebab akidah yang benar ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, ya, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa mengikat, ya, akidah kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa nas'alullah Al-Karim Rabbal Arshil Azim bi asma'il husna wa sifatil ulya an yajma'a qulubana ajma'in. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang husna, ya, mudah-mudahan Allah menyatukan hati-hati kita dan hati-hati kaum muslimin, ya, dengan akidah yang benar tersebut, ya, sehingga yang terjadi adalah kelembutan hati, yang terjadi adalah kasih sayang, yang terjadi adalah saling menghormati, saling menyayangi di antara kaum muslimin. Dan kita juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita semuanya,
dan kita juga memohon ampun kepada Allah untuk orang tua kita semuanya, dan kita mohon ampun kepada Allah untuk kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.